Siapa itu? Halalan thayyib. Saya tentu menyimpulkan lagi yang tersuruh demikian. Yang paling tinggi kerja adalah dagang. Apa pekerjaan yang paling tinggi nilainya? Pedagang. Kalau ditanya orang, apakah dunia ini yang paling tinggi nilainya? Petani, pedagang, PNS, polisi, abri, guru, mana yang paling tinggi? Jawabnya tijara. Bahasa lainnya manggale. Jadi kalau ditanya orang, ma buat dunia, apa itu dunia? Dan dunia tijara. Dunia itu yang paling tinggi nilainya adalah pedagang. Mana yang dulu Ustaz masuk surga dari para pedagang? Ya ibu dengar dari Ustaz selama ini. Yang paling tinggi, yang paling dulu masuk surga itu adalah para pedagang. Yang paling dulu masuk surga itu adalah para pedagang. Kalaupun nanti ada perdebatan, gurukah dulu masuk surga atau pedagang kah? Mana yang dulu orang belajar mangaleh daripada mangaleh? Mana dulu orang belajar sholat daripada sholat? Nah ternyata lah mangaleh seorang baru belajar ilmu galeh, namanya ilmu ekonomi. Ini ada Amri Aziz ini. Ada Amri Aziz itu dia seorang marketing, dijual dulu baru dibagi. Itu kan. Baik. Dunia ada pada aspek perdagangan atau aspek jual beli. Ada orang yang jual beli itu dalam bentuk barang. Ada jual beli itu dalam bentuk ide, kira. Ada bentuk jual beli itu dengan azuk, dengan rasa. 3 bentuk perdagangan itu. Perdagangan dalam bentuk benda, perdagangan dalam bentuk akal, perdagangan dalam bentuk rasa. Seorang guru sesungguhnya dia adalah berdagang, menjual ilmunya. Betul. Al-Madani sekarang tidak memakai itu. Sedang menjual ilmunya kepada orang lain. Oleh karena itu Al-Madani itu takjil, orang kaya. Ibu mau jadi orang kaya? Mau jadi orang kaya. Al-Madani siapa? Nabi Muhammad itu takjil. Apanya takjilnya? Ketiga-tiganya ada pada Nabi. Takjil dalam bentuk benda, takjil dalam bentuk akal untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, takjil dalam bentuk pemenuhan spiritual agama. 3. Udah. Nah, baik. Maka yang paling dulu masuk surga adalah takjil. Orang kaya. Oh, saya tak kaya dalam bentuk benda, dalam bentuk materi. Oke, kaya dalam bentuk ilmu. Saya tidak kaya dalam bentuk ilmu dan dalam bentuk jual beli, dalam bentuk benda. Saya kaya dalam bidang spiritual. Jadi mana kita? Yang penting mau jadi orang kaya. Oh ya, tak mungkinlah Al-Madani, tak mungkinlah saya kerja seperti Al-Madani, saya profesor juga enggak apa. Tapi saya takjil dalam bidang ibadah, kaya dalam bidang ibadah, sholat
salat tahajud, qiyamul lail. Tapi ada kaidah. Pertama kaidah, la siyabata fi kulli amal illa binniyah. Ini kaidah. Tidak akan ada yang namanya ibadah apapun illa bin niyati, terkecuali dengan niat. La ijabata al-ibadah madama ya kulu al-haram was-subh. Tidak diterima semua ibadah kita selama ada kita memakan yang haram dan yang subh. Nah, itu kaidahnya. Baik, bisa ibu terima? Yang pertama, la siyabata fi kulli amal illa binniyah. Tidak diterima seluruh ibadah apapun yang kita lakukan dalam hidup apapun, dalam kondisi apapun, kalau ibadah kita tidak ada punya niat. Ya, ini yang ditekan oleh Ustaz Nur. Motivasi. Apa lagi sih? Motivasi. Sikap menghadapi hidup perlu ada positif thinking. Lakukan saja yang baik. Jangan pikirkan bentuk apa balasannya, tidak penting. Itu urusan Allah. Karena kita ini ribut ngurus Allah terus. Tapi kita tidak ribut, tidak sibuk mengurus diri kita. Apa diterimakah oleh Allah ini niat saya? Apakah diterima ini ibadah saya oleh Allah ini? Apakah kalau saya ini saya jual kayakah saya ini? Oh kok kita cikaroi urusan Tuhan? Kita tak pernah mencikaroi diri kita. Ibu pernah enggak ujian untuk SD dulu? Apa yang ibu sibukkan ketika Tuhan uji kita? Menghafal pelajaran atau memikirkan apa yang akan diuji oleh guru? Yang mana? Sementara kita sibuk apa soal yang akan keluar. Betul? Yang benarnya bagaimana? Hafal sajalah yang telah diajarkan oleh guru. Tak akan pernah guru itu memuji selain yang diberikannya. Yakin? Yakin ibu? Yakin? Tidak akan mungkin guru memuji selain yang tidak diberikannya. Pasti yang diberikannya ini. Maka ibu hafal saja. Dimanapun, kapanpun kita siap. Ibu sedang kencang-kencang lari kita, ibu guru datang. Kamu saya puji. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 berapa? Karena kita sudah diajarkan, kita jawab. Tapi ketika kita diuji, kita harapkan seperti apa ujian Allah, berarti kita mencikaroi urusan Allah. Apa artinya? Ketika kita tidak konsisten komitmen dengan keyakinan kita kepada Allah, namanya kita sudah zon, namanya kita sudah waham, namanya kita sudah syak. Kita ragu kepada Allah. Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna as-saw alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wasa'at masira. Allah akan azab orang-orang yang ragu itu. Alaihim da'iratus saw. Allah akan hidupkan mereka dalam sirkel kejahatan negatif terus. Tidak ada dia pandang positif orang. Hebat orang dia negatif juga, kaya orang negatif juga pandangannya kepada orang itu. Rajin orang beribadat negatif terus. Alaihim da'iratus saw. Dia dihidupkan dalam sirkel kejahatan terus. Yang ada dalam otaknya, dalam hatinya, dalam nafsunya jahat.
kejahatannya itu terus. Nah, gitu Allah akan gitu sifat Allah itu. Kalau kita jahat berpikir jahat, Allah akan berikan sejumlah metodologi tentang kejahatan itu. Kalau kita positif, kalau kita berpikir positif, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Oke. Kesimpulan yang kedua. Karena puncak dunia itu adalah benda. Karena puncak kehidupan itu adalah harta. Maka kaidah fikih menyebut tidak diterima ibadah seseorang. La ijabatat du'a, la ijabatul ibadatan, madama yakulul haram was-subhat. Tidak diterima ibadah kita, tidak diterima doa kita selagi di dalam diri kita ini ada harta yang haram. Selama di diri kita ini ada yang kita pakai dalam bentuk yang haram. Dalam kehidupan kita, selama ada yang kita ada itu, kenapa doa kita kok tak diterima? Kenapa kok tak lezat beribadah ini? Kan kita zikir tadi, dari awal itu zikir sebentar. Saya tahu itu dari jemaah yang tidak setia dalam zikir tadi, saya tahu itu. Saya pandang wajah Bapak Ibu ini semua, ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa aja jemaah yang tidak setia itu zikir. Tahu saya itu kehebatan saya. Nah, kalau dibawa ke dalam sholat, sama aja dia tuh. Sekalipun imamnya seperti Ustaz Warlat tadi, tidak tertarik dia, tidak nangis dia, tidak pernah rindu sama Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tidak rindu dia. Dan Allah yang kanan santi yang suruh Ustaz boleh. Jadi kalau orang yang apa yang terkait dia dengan Allah itu, ya Allah, kalau besok Sunandar adalah jadi imam, ya Allah, senang aku senang kalau dia jadi imam, ya Allah. Kalau tidak ada Sunandar bagaimana? Dia ingat, ya bagaimana aja khusyuk sholat, karena dia positif sikit, pikirannya kepada apa yang dia perbuat, perasaannya kepada apa yang dia lakukan. Tidak ada yang lain. Nah, baik. Sekarang ending dari ayat ini. Ibu, Bapak semua. Ternyata yang kita pakai tidak ada, tak jelas kehalalan. Yang kita minum belum tentu kehalalannya. Kalau jika kita sakit, obat yang kita pakai tak jelas pula kehalalannya. Sabun yang kita pakai, tahulah Ibu, kalau tak dibantu dengan kimia lain, tahu kita zat kimia itu, kalau tidak sampai kepada tingkat haram, tapi sudah subhan. Al-halalu bayyinun, halal itu jelas. Al-haramu bayyinun wa bainahuma as-subhan. Antara keduanya itu adalah subhan. Tadi sudah ada kaidah menyebut bahwa semua yang datang dari yang haram, semua yang kita peroleh dari yang subhan, kita takut ibadah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa intinya? Saya minta kepada ibu semua. Situ ending ayat di situ. Carilah olehmu kurnia. Al-muradu fi hadhil ayat di mana ar-rizq. Rezeki itu kurnia. Ulang lagi, rezeki itu apa? Apa bedanya rezeki dengan mata pencarian? Beda ya? Saya tidak berpencarian, berhentikah Allah bagi
Tidak. Saya tidak bermata pencaharian, tapi berarti Allah memberi rezeki kita? Tidak. Apa beda rezeki dengan pencarian? Tidak jaminan ketika kita tidak berpencaharian lalu kita tidak diberi rezeki. Tak ada itu. Rezeki minallah. Rezeki itu dari Allah. Oke. Rezeki itu mana? Al-muradu fi hadhihi ayat al-fat bimana al-rizq. Kapan rezeki itu menjadi sebuah barokah, menjadi sebuah amal, menjadi sebuah kehidupan yang menjamin kita dunia dan akhirat? Karena fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Lalu pada ayat lain Allah memberi rezeki kepada yang siapa dikehendakinya, wa tarzuqu man. Jelas ayat 5 Ustaz zikir tadi. Zikir kita itu. Rezeki itu adalah keinginan, kemampuan Allah. Ketika kita sakit dikurangi tak rezeki kita? Dikurangi. Ya. Ketika kita batuk dikurangi rezeki kita? Iya. Ketika kita influenza, seenak apapun sambal yang dibuat oleh Bu Yen, Pak ini untuk Pak Amri, marah-marah ada Amri ini kepada Bu Yen. Kok sambalnya tak enak? Padahal dia yang sedang sakit influenza karena dicabut rezekinya sedikit, ya kan? Tapi ketika rezeki itu dicabut, ya kita salahin siapa? Orang lain. Tak pernah menyadari diri kita juga ada gitu, tapi bukan Amri Aziz orang. Ibu hadirin dia hormati. Maka bagaimana selanjutnya? Di situ dikunci oleh Allah, wazkurullaha katsiran. Kata waw itu mujaknya kepada kata fat. Rezeki yang mana? Rezeki yang selalu kita dikehendaki oleh Allah. Apa itu maknanya? Kata fazkuru itu bukan zikir di situ. Rezeki yang diinginkan oleh Allah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu. Itu dia. Rezeki apa itu? Halalan thayyiban. Baca lagi. Rezeki yang mana yang kita dapatkan, yang kita cari? Buah dari rezeki halal itu apa? Barokah. Nah, ibu bapak, sedikit tapi barokah daripada banyak tapi membuat kita sensa. Baik ibu-ibu jamaah yang saya hormati, saya rasa itu kesimpulan kita.